Susunya nggak terlalu banyak. Iya. Biasanya kan gembung-gembung ya kok ya Iya, di sini iya. kan ya. Besar-besar gini. Nah, ini. Nah, Oh, ini iya. ada nih. Iya. Nah, 122 122 gram. gram. Ya. Habis itu karena ASI mamanya kurang banyak, turun terus beratnya. Di kelaminnya Heeh. itu kita Terus, ini dielus-elus gini, pakai tisu gini. Oh. Jangan keras-keras ya, nanti lecet. Oh, oke. Nanti lama-lama ini nanti dia bisa kencing. Mulai dijilatin induknya mau distimulasi supaya dia kencing berak ya. Ini supaya nggak kembung ini anaknya. Oh. Dan ini kotorannya sama pipisnya dimakan sama induknya, diminum. Kalau dia udah kuat ya, ini ekornya bisa naik gini waktu nyusu. Iya, sambil naik loh. Sambil naik. Nah ini, Iya tuh. nah ini turun. Nanti kalau dia nyedot lagi naik lagi gitu. Kalau dia nyedotnya kuat, naik terus ininya. Iya. Kalau masih kecil nggak bisa gimana? Enggak, kalau masih kecil enggak, gerakannya enggak terlalu banyak. Ini kan udah gede. Iya. Ha-ha. Untuk lovers Indonesia kembali channel Mobil untuk seksi dunia anjing kita sudah bersama dengan Kokoriko Raja Chihuahua dari Surabaya. Apa nama channelnya? Explode the Legend Kennel. Explode Tapi the terkenalnya Legend. Rico Chihuahua. Rico Chihuahua. Jadi kali ini kita pengen diajarin, pengen dapat tips informasi tentang merawat indukan dan anakan Chihuahua. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Yang baru dilahirin. Iya. Nah ini kebetulan indukannya sesar, lahirnya sesar, lagi nyusuin dia. Ya. Lalu nggak ada susu ya kok? Iya, ini 3 hari pertama susah keluar susunya. Lalu diapain kalau misalnya biar susunya banyak itu loh? Saya sonde Nggak buat indukannya? buat indukannya. Saya kasih obat ASI. Saya ganti-ganti. Terus saya kasih ini kaldu. Obat asinya apa kasihnya? Saya kasih Lactavit, Moloko, Lancar ASI. Kita ganti-ganti. Kenapa diganti-ganti? Kita cari mana yang sesuai. Nggak semuanya cocok soalnya. Oh, nggak semuanya cocok ya? Jadi biar susunya banyak ya. Ini mau lihat kondisi susu nggak banyak, galak nggak bisa dikeluarin nggak? Bisa. Cuma namanya indukan jaga anak pasti galak tuh. Oh, Jadi kadang-kadang dia gigit. Jadi kita mesti hati-hati dulu. oh semoga Nah, dia. nah, ini ya. Kalau udah oke gini baru kita sangkar. Anjing mau kasih lihat indukannya, mau tahu posisi kalau nggak ada susu gimana gitu. Ini lagi nggak ada susu ya? Iya, tapi sekarang udah kok. Udah ada susu. Coba lihat, kayak tadi nggak ada susu deh. Iya nih. Nah, ini kayak gini ya. Ini nih, susunya nggak terlalu banyak. Iya. Biasanya kan gembung-gembung ya kok ya Iya, di sini iya. kan ya. Besar-besar gini. Nah, ini. Nah, Oh, ini iya. ada nih. Cuman nggak terlalu banyak-banyak sekali. Jangan dipencet. Ah, ah. Ini puting ini nggak didesain untuk dipencet, tapi dihisap. Lalu ini bekas Sesarnya. Sesarnya. Jahitannya nih. Nah ini jahitannya berapa lama dia mesti diituin? Ini udah berapa lama sesar? Ini sekitar 10 hari yang lalu. Oh belum dicabut benang ya? Belum cabut benang. Nanti kurang lebih 2 bulan ya. 2 cabut bulan? benang. Oke 2 bulan. Biar 2 bulan aman. baru cabut benang? Lama Ya, juga biar ya? aman kok. Oh. Kadang-kadang ya ada kejadian begini ya. Ini ASI-nya terlalu banyak ya, gembung-gembung sekali. Akhirnya ngerembes ke jahitannya ini. Oh. Jadi jahitannya ini Basah? basah terus akhirnya terbuka. Jadi Ini mesti diapain tuh? Rawat? harus cepat-cepat ke dokter ya. Terus ASI-nya nih diambil, susunya dikurangin. Kalau nggak gitu nanti kasihan, panas ini nanti tubuhnya indukannya. Gitu ya? Nah itu ini ada lukanya perlu dirawat nggak? Perlu dirawat kok. Pakai apa itu? Kita punya salep khusus ya kok. Oh ada salepnya ya? Ada salepnya. Betadine gitu boleh nggak? Boleh, betadine boleh. Tapi kalau saya mungkin sekitar 3 hari pertama ditutup ya lukanya. Diperban ya? Diperban supaya nggak infeksi. Oh. Tapi setelah 3 hari biasanya saya buka kok. Biar kering. Lebih cepat kering betul. Iya, jadi nggak lembab ya? Betul. Oke. Nah, Nih. ini kalau masih masa nifas masih berdarah juga ya walaupun Betul. sesar ya? Iya. Ini kondisi begini susu kurang banyak. Mata sampai belok gitu. Ayo kita mau lihat anakannya. Ini anakan umur Ini kurang lebih 10 hari loh. 10 hari ya? Belum melek ya? Belum ya. Ini dulu lahirnya 122. 122. Coba digini pegangnya begini. Ya. 122 122 gram. Ya. Habis itu karena ASI mamanya kurang banyak, turun terus beratnya.
sampai 104. Sampai 104. Hari ketiga 104. Oh. Jadi ini disonde. Disonde. Maksudnya dibantu sonde ya? Iya, bantu sonde. Airnya setelah 104 dia naik terus. Oh gitu. Nah, Oh. betina ini. Betina ya? Warna apa yang masuk? Ini white chocotan. White chocolate kan? Kemungkinan double coat ini. Oh. Bulunya tebel ya. Iya. Oke, kita mau coba sonde. Nah, sondenya ini itu ada air infus. Ya. Buat apa itu air infus? Air infus ini untuk bikin susunya kok. Oh, jadi pakai air infusnya apa? Coba lihat dong. Ini. Pakai RL kok. Pakai ini. RL. Iya. RL ini apa ya? Air biasa ya? Ini ya, apa namanya? Ringer. Apa nih? Lactat ringer. Lactat ringer. Oh. Oh iya. Kalau mau nyusuin baik nyonde atau susu biasa ya. Ini anakannya harus dibangunin dulu kok. Oh. Supaya gini, kalau dia ini kan kalau tidur, kadang suhunya kan turun. Ya. Harus dibangunin supaya suhunya naik. Oh. Makanya indukannya kan selalu bangunin anaknya kan. Nah ini dijilat. Kalau memang misalnya nggak bisa bangun, kurang respon kurang bagus, kita gosok kok dari belakang ini, di ruas tulang belakangnya ini. Ya. Dari ekor naik ke sini, satu arah. Oh. Jadi gini. Oh, digituin. Ya gini. Nah ini kan nangis kan. Bangun dia. Yang betul gini, meskipun di sonde juga gitu. Kalau nggak gitu nanti kesedap. Oh, mesti bangun kondisi ya, bangun. harus bangun. Terus yang kedua kita cek dulu kok keadaan perutnya ini. Nah, perutnya ini sekarang kondisinya keras apa enggak? Kalau keras kan berarti dia isinya penuh. Harus dibuang airin dulu kok. Diapain? Dibuang airin dulu. Dibuang? Harus dipipisin dulu. Di Oh, dikencingin ya? Dikencingin dulu. Jadi kalau ngencingin gini kok. Ini jantan betina sama aja. Sama. Jadi di kelaminnya itu kita dilus-lus gini, pakai tisu gini. Jangan keras-keras ya, nanti lecet. Oke. Nanti lama-lama ini nanti dia bisa kencing. Oh, distimulasi ya? Ya. Kalau sama induknya dia dijilat-jilat? Dijilat, betul. Nah, tapi kalau gini kan nggak jilat. Nah, terus kalau mau buang air besar, di anusnya juga digosok-gosok gini. Nah, ini udah keluar kan? Kencing ya? Ya, kencing kan? Nah, iya. kalau mau buang air besar diginiin aja. Oh, di anusnya. Di anusnya ya? Oh, gini caranya. Ini lama-lama nanti bisa buang air sendiri. Bisa kentut juga loh, bunyi prot gitu. Oh, oke. Nah, kalau ini udah nggak keras, berarti kan nggak kembung. Kita bisa nyusuin. Oke. Nah, ini kan aman ini. Nah, ini mau sonde dulu atau nyusu biasa dulu? Nyusu biasa dulu deh. Nyusu biasa dulu ya. Ini kalau sesar kan biasanya kan indukan nggak mau nyusuin ya. Kalau ini kondisi kan sudah mau nyusuin. Iya. Jadi biasanya kita mesti baringin indukannya begini, dijagain ya, dibikin nyaman gitu ya. Dilus-lus dulu. Ya, supaya nyaman. Nah, baru disusuin sambil dijagain. Iya. Sampai induknya mau rawat anakannya. Karena biasa kalau indukan di sesar gini nggak inget dia, udah beranak. Linglung. Linglung ya. Linglung. Berapa jam tuh linglung? Nah ini. Kadang bisa berapa hari ya? Iya. Tapi enggak kok kalau biusnya bagus ya, cocok ya, hitungnya bener, enggak sampai hari kok, cuma berapa jam aja. Gitu ya. Ini kita cari di putingnya yang banyak susunya. Ini kondisinya kok susunya dikit banget ya? Iya. Untung anak kan cuma satu. Iya, kalau anaknya lebih kan susah ya. Nah, jadi kondisi seperti ini, yuk kita sonde aja yuk. Ini ya, kalau pegang lukanya hati-hati ya. Iya. Ini kan udah 10 hari ya, kalau masih baru gini, ya nanti takutnya sakit. Makanya mesti diperban. Iya, betul. Cut. Terus ini ya, kalau ngenyot ini harus kayak vakum ya kok ya? Iya. Kalau nggak kayak vakum, dia pura-pura nyusu, cuman jilat-jilat aja. Jadi ini lidahnya terjulur, Ya, terus ditarik-tarik gini, disedot gini kayak vakum cleaner. Ya. Dan kalau biasanya sih kalau udah berapa hari itu, kalau dia udah kuat ya,
ini ekornya bisa naik gini waktu nyusu. Iya, sambil naik loh. Sambil naik. Nah ini. Iya tuh. Nah ini turun. Nanti kalau dia nyedot lagi naik lagi gitu. Kalau dia nyedotnya kuat, naik terus ininya ekornya. Itu tanda dia udah nyedot kuat ya. Tuh. Ya, ntar dia kenyang. Sekarang sonde ya? Iya. Pengen kasih lihat cara sonde menyusui. Ya disiapin dulu ya. Yang pertama tangan kita harus bersih dulu ya. Adalah masih steril. Steril. Terus tempat sondenya ini kalau bisa tertutup gini ya, nggak terbuka gini. Habis nyonde dibersihkan masuk ke tempat steril kok. Karena ini masuk ke lambung ya. Iya iya. Nah. Udah disiapin. Yang perlu disiapin pertama ini apa namanya jarum suntik. Jarum suntik ya. Ini untuk narik air infusnya ini. Oke. Nah, kita timbang dulu ya. Timbangan mana? Kita timbang dulu berat anaknya berapa. Kalau misalnya berat anaknya 250 gram, berarti nanti kita nyonde sekitar 2,5 sampai 3 cc. Oh dikit ya? Dikit. Kalau baru pertama kali lahir mungkin nggak bisa banyak ya. Jadi misalnya dia 100 gitu ya, berarti sekitar 1 cc. Mulai dijilatin induknya mau distimulasi supaya dia kencing berak ya. Ini supaya nggak kembung nih anaknya. Dan ini kotorannya sama pipisnya dimakan sama induknya, diminum. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asup Apik. Ya benar. Jadi kita timbang dulu. Oke. Hati ya, angkatnya bisa gigit ini. Udah 240 gram ya. Nah, 241, 240 lah ya. Nah, berarti kita bisa, ini kan sudah 10 hari ya. Kita kasih 3 mili pun nggak ada masalah. 3 cc ya? Iya, 3 cc nggak ada masalah. Jadi kita tarik dulu di sepetnya ini. Sebentar. Kita tarik sekitar 3 cc ya. Nih. Terus siapin susu bubuk ya. Ditaruh di tempat yang steril. Oke. Setelah itu kita aduk-aduk. Nah, susunya encer aja ya? Iya encer, nggak boleh kental-kental nanti mencret diare ya. Nih. Terus kita siapin ini alat sondenya. Ini alat sondenya? Ya, feeding tube ya. Feeding tube. Nah, ini kebetulan punya saya yang pendek. Ini ada yang panjang juga. Ini kan untuk chihuahua ya. Misalnya untuk ras lain kan panjang-panjang, nanti ada yang besar. Ya. Nah, caranya itu kita ukur dulu panjang selangnya ini dengan panjang badannya. Kita cari dulu ruas tulang terakhirnya. Sekitar sini kan ini? Ya. Nah, sekitar sini. Kita ukur aja dari sini. Nah, kan kurang lebih nih segini nih. Ya. Nah, kurang lebih ya. Kalau nggak bisa ditandain kok. Ya. Kalau nggak bisa perkiraan. Nah, perkiraan aja. Kalau saya udah biasa, tapi nggak biasa ditandain dulu aja. Ini mesti dibantuin nggak ini? Nggak usah, saya sendiri bisa. Ini kita buang dulu airnya, anginnya, sorry. Ini kan pasti ada anginnya. Kita buang dulu. Nah, ini udah keluar kan airnya ya, udah keluar bersih.
Nah, yang bener masukin selangnya ini posisi anaknya ngecap. Ngecap. Waktu dia ngecap itu dia bantu untuk nyedot selangnya ini masuk ke dalam. Oke. Nih ya. Makanya anaknya harus bangun supaya gampang. Nah, ini kan. Ini nggak mungkin masuk ke paru-paru. Enggak. Oke, hop. Ini udah ini anaknya udah gede. Kalau yang masih kecil nggak bisa. Nih ya. Nah. Kalau masih kecil nggak bisa gimana? Enggak, kalau masih kecil gerakannya nggak terlalu banyak. Ini kan udah gede. Iya. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading. Pelan-pelan ya di sondinya. Ya, sondinya pelan-pelan. Nanti muncrat di dalam kalau nggak pelan-pelan. Sampai habis. Nah, dia begitu udah kenyang dia langsung diam tuh. Udah? Nah, udah selesai. Udah Lalu selesai. selesai di gosok-gosok. Iya, supaya enak ya. Ini harus dilakukan oleh profesional ya. Nah, jadi nyonde ini biasa kalau nggak ada indukan nyonde ini sehari berapa kali? Tiap 2 jam sekali kok nyondenya. 2 jam sekali. Capek emang. Ya. Dia beridor itu capek ya. Ditepok-tepok ya. Iya, ditepok-tepok dulu. Muntah gak dia gitu? Enggak muntah. Udah tenang tidurnya? Ya, langsung tidur tenang dia. Dia mesti belajar ya ini ya. Yang emang butuh jam terbang ya. Saya dulu juga berkali-kali baru bisa. Iya. Ya dia habis itu biasa dibersihin sama induknya dia. Ya. Oke. Nah, ini lampu, perlu lampu ya. Perlu. Jadi buat sinarin anaknya ya. Minim-minim 1 bulan gua harus 1 pakai lampu. bulan Minim. pakai lampu. Tapi nggak usah terlalu panas. Kan Oh. cari suasana hangat. Ya. Mungkin sekitar 15 watt aja ya. 15 watt aja, posisinya juga 30 cm 40 cm ya. Iya, nggak perlu deket-deket juga. Montok dah udah sekarang. Oke, kita gabungin lagi ke induknya biar lagi diurus sama induknya. Ya, jadi sekian info. Nah, dan ini tip gigit ini. tentang perawatan indukan melahirkan sama anakan Chihuahua ya. Jadi semoga bermanfaat vlognya kali ini. Nanti kalau pengen punya anakan Chihuahua bisa langsung kontak Raja Chihuahua, Kokoriko Chihuahua. Ya, oke.